sebaiknya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita di rumah diberikan kesehatan, diberikan rezekinya, dan kedepannya jadi anak-anak yang sukses. Ini ya, nama pembukaan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua di sini dijawab oleh Allah. Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah absen dulu ya. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada temannya yang sakit? Tidak. Sudah makan semua? Sudah. Ya, kita tes dulu. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di masa Daulah Syafawi di Persia. Minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang lahirnya Daulah Syafawi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam masa Daulah Syafawi. Baik anak-anak, untuk biar lebih ininya tahu nanti apa tujuan dari mempelajari perkembangan Daulah Syafawi. Nah, ini setelah melaksanakan program mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan siswa kelas 11 Mandiri Bangka Tengah diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan peradaban Islam, ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan. Ya, nanti ada tayangan video ini PPT-nya ya, bagaimana perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menilai, ya, menilai apa kemunduran dari Daulah Syafawi. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa. Oke. Nah, di sini ya sudah gambarkan secara umum. Nanti kita akan bagi kelompok dan silakan cari materinya lewat internetnya mungkin ya, lewat Google-nya, lewat ada artikel atau koran atau buku juga boleh ya. Nah, di sini ada peta konsepnya untuk pembelajaran hari ini. Peta konsepnya yang kita akan pelajari ya, tadi perkembangan Islam masa Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama tentang kemajuan, ya, kemajuan peradaban Islam dan pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Yang kedua yang akan kita bahas tentang kemunduran Daulah Syafawi. Ya. Nah, di sini perkembangan ya, ada satu apa itu? Bidang ekonomi. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik. Yang keempat, bidang pembangunan seni. Oke, baik anak-anak ya. Di depan situ ya, di depan papan tulis ya, ada poin yang telah saya buat. Yang pertama bidang ekonomi ya, yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga ada bidang pembangunan fisik, dan yang keempat ada bidang pembangunan seni. Ini tentang apa nih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Tentang kemajuan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Baik anak-anak, karena ini sudah kita jebarkan secara umum tadi ya materi kita. Sekarang kita akan diskusi ya, Ustazah bikin kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3, nah ini kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas bidang ekonomi. Jadi di masa Bani Safawi ya, bidang ekonominya seperti apa nanti? Ya, silakan cari data-datanya, serah kalian. Nanti kalian akan diskusikan. Setelah diskusikan dan sampaikan kepada teman-teman. Kelompok kedua, ya, kelompok kedua akan membahas tentang bidang ilmu pengetahuan. Ya, bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan bidang seni. Ya, silakan cari informasinya. Mau ke perpustakaan boleh, silakan. Oke, anak-anak, karena kalian sudah mencari informasi, ya, kita sekarang diskusikan. Kelompok 1 maju ke depan untuk perwakilan menjelaskan apa hasil dari kelompok kalian. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai bidang ekonomi pada masa Daulah Syafawi. Nah, penguasaan atas Kepulauan Hurmus dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas, Syafawi menguasai jalur perdagangan yang diperebutkan beberapa negara. Selain perdagangan, Syafawi juga mengalami kemajuan pada sektor pertanian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman ada yang ingin tanya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tuh tentang kemajuan pada bidang ekonomi di Daulah Syafawi. Nah, di situ kan terpampang bahwa kemajuannya di sektor perdagangan, tapi juga ada di sektor pertanian. Bisakah kalian memberikan salah satu contoh daerah mana yang kira-kira mengalami kemajuan pada sektor pertanian di Daulah Syafawi di versi tersebut? Terima kasih. Baiklah, izin untuk menjawab. Daerah yang mengalami kemajuan pada sektor pertanian pada masa Daulah Syafawi adalah terdapat di daerah Bulan Sabit. Ya, daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat subur yang disebut fertile crescent. Ya, sekian dari saya. Terima kasih kelompok 1. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mewakili dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan atas diskusinya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Nah, yang pertama, pada masa Daulah Syafawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Ilmu pengetahuan yang berkembang antara lain yaitu generalis ilmu pengetahuan, filsuf, teologi, dan ahli sejarah. Nah, yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih juga terkenal pada masa itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, bisakah sebutkan 3 tokoh pada masa bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh kelompok saya. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Syafawi antara lain Baha al-Din al-Syarazi. Beliau merupakan generalis ilmu pengetahuan. Kemudian ada Sadr al-Din al-Syirazi. Beliau adalah ilmuwan filsuf. Kemudian yang terakhir Muhammad Bakir bin Muhammad Damat yang merupakan ilmuwan filsuf, ahli sejarah dan teologi.
kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Sudah dijelaskan pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak, saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mendengarkan dari kelompok yang terakhir tentang apa tadi? Silakan untuk perwakilan dari kelompoknya maju ke depan. Silakan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini merupakan perwakilan dari kelompok kami untuk menjelaskan kemajuan bidang pengembangan fisik dan seni pada masa Daulah Safawi. Yang pertama yaitu bidang pengembangan fisik. Kota Isfahan merupakan kota yang indah, pusat kota memiliki Daulah Safawi. Di kota ini dibangun bangunan megah berupa masjid, sekolah, jembatan-jembatan dan istana Saturn. Ketika Abbasah I wafat, kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bidang pembangunan seni. Pada bidang seni terlihat pada arsitektur bangunan Masjid Sa pada tahun 1611 Masehi. Unsur seni juga dapat terlihat pada hasil kerajinan tangan seperti keramik, tembikar, dan lain-lain. Lukisan juga sudah ada pada masa kepemimpinan Sultan Tahmasp I. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan tanya. Oke. Selain Masjid Syah, apakah ada contoh lain dari arsitektur bangunan-bangunan pada bidang seni? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok kami dipersilakan untuk menjawab. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh lain dari kemajuan pembangunan bidang seni adalah Masjid Said Allah pada tahun 1603 Masehi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah kita diskusikan ada 3 bidang ya, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang seni. Yang terakhir adalah kemunduran Daulah Safawi. Nah, di sini kemunduran pertama terjadi masa Safi Merzan. Yang kedua, slide kedua. Oke, nah di sini klik. Oke, di sini yang pertama klik lagi. Nah, ini sebab-sebab kemunduran dari Daulah Safawi. Yang pertama adalah adanya konflik berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Yang kedua, terjadi dekadensi moral yang melanda sebagai pemimpin Daulah Safawi. Yang ketiga adalah pasukan Gulam yang dibentuk Abbasah I memiliki mental yang lemah. Dan yang terakhir adalah seringnya terjadi konflik internal dalam perebutan kekuasaan. Baik anak-anak, sudah kita jelaskan tadi ya. Sekarang yang terakhir adalah ya, bagaimana kita mengambil ibrahnya dari penjelasan-penjelasan yang tadi. Ibrah yang pertama yang bisa kita ambil adalah memiliki sifat amanah. Seolah anak-anak saja bisa amanah ya. Yang kedua adalah memiliki semangat ukhuwah kebangsaan. Ya, dan yang ketiga adalah sikap
dan tidak yang menghargai perbedaan agama. Jadi kita kalau ada teman yang beda dengan agama jangan kita cuekin. Ya, kita sama-sama di sini, ya. Terus minggu depan kita akan belajar. Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang apa? Minggu depan kita akan belajar tentang kemunduran umat Islam. Jadi untuk anak-anak ya,